Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menanggapi santai rencana Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana ke KPK untuk menindaklanjuti kasus Rumah Sakit Sumber Waras. Ia yakin KPK akan bekerja secara profesional dalam menangani kasus tersebut. Hari ini puluhan anggota DPRD DKI Jakarta yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik dan Abraham Lunggana mendatangi KPK untuk mempertanyakan kelanjutan kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras. Menanggapi hal tersebut, Ahok mengatakan KPK adalah lembaga independen yang tidak bisa dipengaruhi dalam penanganan kasus. Ia optimis KPK tidak akan terpengaruh meski Lulung datang membawa puluhan anggota DPRD. Ia juga menegaskan pembelian lahan untuk membangun rumah sakit Sumber Waras sudah sesuai dengan aturan. Ahok justru menyindir Lulung yang berprofesi sebagai pengacara namun dinilai tidak paham dengan hukum yang kemudian menyebarkan fitnah. Selain itu, Ahok mengkritisi Lamborghini Lulung yang dinilai gratifikasi dan tidak pernah dilaporkan ke KPK. Saya yakin KPK akan kerja profesional. Kalau nggak ketemu ada yang kan untuk nyolong, niat nyolongnya kagak ketemu, kamu mau ngapain gitu loh. Ya kan? Terus yang kedua, itu saudara Lulung itu dia mesti belajar banyak hal lah. Ya saya kira belajar banyak hal, bisa contoh apa? Kalau punya Lamborghini itu bayar pajak, itu dia mungkin mau ditangkap KPK karena gratifikasi, dia bilang minjem dulu Lamborghini-nya. Mungkin sekarang dia pengen lapor KPK, tapi sayang dia lupa. Gratifikasi itu lapor tuh 45 hari kerja. Ini udah cerita tahun lalu. Ya mudah-mudahan orang KPK bisa ingat kasus Lamborghini, dia nggak lapor gratifikasi sebagai pejabat. Dan saudara Lulung juga sebagai pengacara ya, dia harusnya belajar juga loh. Kalau kamu fitnah, apalagi memfitnah seorang pejabat yang melaksanakan tugas masih aktif seperti saya, kalau dipidana itu ada tambahan 15% loh masa hukuman Anda gitu loh. Jadi tolong saudara Lulung, Anda belajar hukum baik. Kelihatan sekali sama rakyat. Malu Pak Febri, saya berkali-kali Pak Febri langsung tanggapi aja Pak Jadi Anda gini Pak Lulung, keberpihakannya tuh kelihatan. Gini Pak Lulung, kalau gitu mau menuduh kami bahwa kami dapat pekerjaan, Pak Lulung harus buktikan pekerjaan apa yang kami dapatkan dari gubernur. Satu ya, Pak Lulung harus jawab dulu. Coba sekarang jawab dulu, apa pekerjaan yang kami dapat dari gubernur DKI? Hah? Iya, kerjasama tentang ya pengawasan korupsi di pemerintah daerah. Saya ada nomenklaturnya, ada mana? saya. Coba tunjukkan ke kami nomenklatur mana kami dapat APBD dari Gubernur DKI Jakarta. Udah nanti. Oke, satu. Ya itu satu. Artinya Pak Lulung nggak bisa jawab bahwa kami dapat pekerjaan apa dari Gubernur DKI Jakarta. Yang kedua sekarang DKI Jakarta. Yang kedua sekarang DKI Jakarta. Yang kedua sekarang kita bicara korupsi. Kalau Pak Lulung bilang mengatakan bahwa oke, ada terjadi pemalsuan kuap PPAS bahwa soal apel jadi SP pembelian jadi surat menyurat. Sekarang pertanyaan saya, kalau menuduh seseorang itu pidana ada korupsi, kita kan harus lihat ada perbuatan melawan hukum, ada kerugian negara. Sekarang kita tanya Pak Lulung punya bisa nggak buktikan bahwa terjadi kerugian negara di situ? Oh iya dong. Sekarang gini, kita mau percaya sama BPK atau tidak? BPK itu lembaga audit yang berdasarkan undang-undang didirikan oleh negara. Sekarang audit BPK itu tidak ada yang tidak bohong. Sekarang audit BPK itu tidak ada yang tidak bohong. Sekarang audit BPK itu tidak ada yang tidak bohong. 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 Kita lanjut di segmen terakhir. Saya ingin bahas dulu, tadi sudah janji katanya mau iris kuping, kalau apa Bang? Kalau Pak Ahok berani ya tuntut BPK ke pengadilan, kan ini sesuai Pak Asari ngomong. Siapapun bangsa ini ya termasuk Pak Ahok, kalau memang BPK ngaco ya sudah lapor ke pengadilan. Makanya saya bilang, saya apresiasi dengan Pak Asari, tinggal saya dorong Pak Ahok ayo dong ke pengadilan. Jangan bikin pembenaran sendiri, udahlah, jangan propaganda lah, ya enggak? Pokoknya saya dorong Pak Ahok ke pengadilan. Kalau Pak Ahok berani ke pengadilan, saya iris nih kuping saya nih, set aja. Iris, ya. Kalau Pak Ahok berani ke pengadilan, saya iris nih kuping saya nih, set aja. Nih, set aja. Iris, ya. Baik, Bang Eka, tadi kan kalau dari penjelasannya Bang Irman ya, untuk melihat kalau BPK sampai salah, pasti akan degrading, pasti akan turun begitu ya, kualitasnya, dan paling tidak image dari publik akan turun. Sebaliknya, kalau Pak Ahok yang salah,
Anda sudah siap belum dengan kenyataan itu? Saya rasa kalau Ahok yang salah, dia pernah mengakui gitu ya, waktu setelah dipanggil BPK yang pertama itu dia berterima kasih, oh ternyata saya diajarin nih sama BPK, gini loh penganggaran dan lain sebagainya. Nah justru BPK ini, kalau BPK mau mengakui kesalahan dan memperbaiki, saya kira citranya akan naik di mata masyarakat. Tapi kalau sebaliknya? Ahok yang salah. Kalau Ahok yang salah, ya saya katakan tadi, dia nggak pernah ada masalah, dia akuin. Dia selalu akuin kalau ada salah. Dulu kan dia pernah juga dipanggil BPK kan. Dia bilang dia malah berterima kasih karena setelah dipanggil BPK ini saya jadi lebih mengerti supaya ke depan saya lebih berhati-hati. Gitu. Anda percaya kan Ahok juga sosok yang berani untuk kemudian ya sudah menerima apa yang dikatakan ya? Saya cuma heran aja sama Haikal, nggak kenal pribadi tapi mengerti secara pribadi. Saya heran sekali. Artinya begini, kalau orang mau mengenal lebih dekat, tanyalah, bergaul lah. Ini Anda udah korban proxy war nih. Sekarang kita ada perang simetris dan apa artinya kita perang alat modern. Kemudian Anda salah satu korbannya. Bagaimana mungkin Anda bilang benar, terus kemudian Anda tidak pernah bertemu Ahok secara pribadi, berteman dan segala macam. Dari mana Anda tahu? Makanya saya bilang, saudara Haikal, ngajinya yang benar, hafalin itu Quran. Iya enggak? Iya, jangan kita jangan bawa agama, Bang. Enggak. Saya tidak bawa agama. Saya ngajarin itu karena dia orang Islam. Saya bilang, ya harus ngaji yang benar. Kalau agama udah selesai. Nih, dengerin nih. Menciptakan kerukunan umat beragama adalah cermin kebangsaan yang menghargai perbedaan dan kebinekaan bangsa Indonesia. Setiap warga negara wajib berhak memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Selesai agama di Republik. Gitu pesannya Bang Haikal ya. Jadi saya kira sekarang era teknologi kan. Saya tinggal tracking, tinggal googling, ada semua. Sekolahnya di mana termasuk sih? Tadi yang Bang Haji Lulung itu sebetulnya udah ada evaluasi Kemendagri pada tanggal 28 Maret. Baik. Jadi nggak ada yang baru. Saya kasihan sama beliau nih. Justru kasihan Bang Haji Lulung ini nggak boleh bersumpah yang nggak baik. Itu dalam Islam nggak boleh. Siapa? Baik, Bang Haikal. Bernazar yang nggak baik, potong kuping itu nggak boleh. Siapa bilang? Boleh saja. Kenapa? Hak halal itu. Oke, Bang. Oke. Kasihan Bang Haji Lulung ini nggak boleh bersumpah yang nggak baik. Itu dalam Islam nggak boleh. Siapa? Baik, Bang Haikal. Bernazar yang nggak baik, potong kuping itu nggak boleh. Siapa bilang? Boleh saja. Kenapa? Hak halal itu. Oke, Bang Lulung. Maklum, tapi saya tipis sekali. Bang Irman boleh katakan ini akan seperti apa nanti terlihatnya jika dua-duanya mau melakukan celah kesalahan? Gini ya, kalau Ahok yakin benar, udah perjuangin aja terus. Oke. BPK yakin benar, udah perjuangin aja terus. Kita perjuangkan keyakinan masing-masing, begitu ya. Baik. Keyakinan masing-masing ya. Karenanya sudah di situ, jangan buat propaganda lagi. Cuma menjadi catatan penting, jangan sampai itu negara bertransaksi karena negara itu takut rugi, rakyat yang dirugikan. Nggak boleh begitu. Betul.